Bapak Ibu sekalian, hidup Anda ini harus punya tujuan dalam segala hal. Termasuk hadir di masjid sini. Kalau tadi hanya karena diajak sama teman, ubah niatnya. Memang mau hadir di majlis ilmu, itu ada pahalanya. Dan memang jenjang dalam agama kita, ilmu itu dasarnya. Setelah ilmu ada, akan muncul tangga yang pertama setelah ilmu adalah iman. Iman tidak mungkin muncul tanpa ilmu, mustahil. Kalau Bapak Ibu nggak pernah hadir majelis ilmu terus tiba-tiba mau merasa imannya kuat, itu nggak mungkin. Ilmu yang menjadi asas itu. Setelah imannya muncul, maka akan muncul rajinnya mengerjakan amal soleh. Ada amal soleh di atasnya. Tidak ada orang yang tiba-tiba rajin amal soleh tanpa iman. Tidak ada orang yang beriman tanpa ilmu. Menikah karena ibadah, karena perintah Allah dan Rasulnya, bukan hanya sekedar suka gitu ya. Banyak orang karena terkurung dengan masalah kalimat suka ini gitu ya, akhirnya memaksakan diri melampaui batas. Walaupun orang itu jahat, walaupun orang itu buruk, tapi karena sudah suka melangkah. Ini salah, tidak bisa itu, harus dihilangkan. Kalau kita mau memunculkan cinta dan sayang kita yang sebenarnya, munculkan karena pengabdian, karena akhlak, karena agama. Dengan interaksi bisa muncul kok rasa suka itu, bisa muncul. Jadi yang muncul malah sebelum menikah itu hanya sekedar muncul begitu saja, itu bisa hilang dengan perilaku-perilaku yang tidak baik. Tapi kalau kita cari orang yang soleh dan soleha, kemudian setelah menikah ada pengabdian, ada interaksi, ada pengorbanan, maka akan muncul cinta yang sebenarnya, itu cinta yang hakiki, itu yang murni sebenarnya. Kalau Bapak Ibu mau menikah atau anak-anak kita nantinya, maka suruh istikharah. Sholat 2 rakaat, minta petunjuk sama Allah. Hasil dari istikharah ini kita akan dapatkan, dan ini yang paling sering, mendapatkan informasi tentang dia. Ini kalau sudah niat mau menikah dan kita istikharah, pasti dapat jawaban Allah. Misal tiba-tiba kita dapat informasi, oh orang ini pernah dusta, oh orang ini pernah mabuk, oh orang ini pernah hamil di luar nikah. Ada saja informasi itu. Itu berarti jawaban dari istikharah. Jangan dilanjutin, udah tidak usah dilanjutin. Emang nggak bisa, karena sekali kita menikah, setetes sperma saja masuk ke rahim ibu-ibu, maka berarti si pemilik sperma akan menjadi ayah anak kita abadi, nggak bisa diubah. Kalau dia pemabuk ya berarti ayah mau pemabuk. Kalau dia orang yang jahat maka jahat. Sama bapak-bapak, status sperma Anda masuk ke rahim wanita yang Anda nikahi, maka si perempuan akan menjadi ibunya anak kita abadi. Salah langkah awal, salah semua nih. Sampai para ulama mengatakan pendidikan anak dimulai dari pemilihan pasangan yang tepat. Makanya wasiat Nabi SAW jelas bagi para laki-laki. Kata Nabi SAW, tungkahul mar'atu li arba'ah. Wanita dinikahi karena 4 hal umumnya. Jadi ada yang menikah karena kekayaannya, ada yang menikah karena keturunannya, ada yang menikah karena kecantikannya, dan ada juga yang menikah dengan wanita karena agamanya. Fadhfar, kata Nabi, bidzatid din. Dahulukan yang beragama, taribat yadak, maka hidupmu akan bahagia. Ini kata Nabi SAW. Tujuan yang kedua pernikahan, ketentraman, mencari ketentraman jiwa. Banyak orang menikah nggak dapat ketentraman, ribut tiap hari. Tiap hari rumah tangganya lempar piring, banting pintu, kata-kata, semua kebun binatang dikeluarkan. Ini rumah tangga apa ini seperti ini? Ini tidak ada ketentraman, padahal target tujuan pernikahan itu adalah ketentraman. Bagaimana kata kuncinya supaya punya ketentraman? Harus cari pasangan yang memang bisa membawa ketentraman. Ada yang pernah bilang sama saya, Ustadz, seorang bapak, saya sudah 10 tahun menikah, istri saya nggak mau pakai jilbab, istri saya nggak mau jalankan perintah saya. Ada ibu-ibu juga bilang, Ustadz, saya sudah 10 tahun menikah, suami saya selingkuh terus, suami saya nggak mau sholat. Saya bilang begini, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya jawab, saya mau tanya balik dulu nih. Sebelum Bapak Ibu nikah, tahu nggak kalau pasangannya begitu? Umumnya jawabannya, tahu Ustaz. Baik, pertanyaan saya selanjutnya, kenapa nikah sama dia? Kita nikah, ibu-ibu nikah sama laki-laki yang suka dusta,
maka jangan heran kalau biasa didustain. Resikonya itu, gitu kan? Kadang-kadang, oh nggak apa-apa deh, nanti gampang setelah nikah saya bantu, saya pandu, tuntun supaya taubat. Itu nggak usah. Untuk apa ngurus-ngurus yang begitu? Wong kita kalau menikah ada hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Artinya akan kacau kehidupan rumah tangga kalau orang hanya memilih karena kekayaan, karena kelebihan fisik, tapi rupanya fasik, jahat, suka mukul. Banyak perempuan gitu. Nggak apa-apa deh, dia kasar yang penting ganteng. Salah ini. Akhirnya benjol-benjol wajahnya, merah-merah, suka dipukulin, haknya nggak dikasih, kurang ajar dengan mertuanya, banyak yang dilakukan. Akhirnya makan hati sendiri. Ini karena kesalahan dari awal. Jadi jangan hilangkan ketentraman yang merupakan tujuan dengan mempersiapkan kader memang calon pasangan yang tepat. Banyak masjid seperti ini azan laki-laki penuh datang ke masjid, ada. Pilih mereka sebagai suami. Banyak wanita muslimah yang dari SD, dari kecil sudah pakai jilbab, udah biasa puasa Senin Kamis di rumahnya. Kenapa nggak jadikan itu sebagai istri? Ini poinnya. Kalau mau tentram memang dari awal pasangannya harus dipilih. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalilnya dalam surah Ar-Rum. Surah nomor 30 ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untuk kalian istri dari jenis kalian sendiri. Jadi dari manusia sama-sama, agar kalian cenderung dan merasa tentram dengannya. Dan dijadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Jadi kalau ada yang bertanya Bapak Ibu sekalian, kok saya menikah saya nggak dapat ketentraman? Kata Allah, menikah tadi bisa memberikan ketentraman karena Anda tidak penuhi syaratnya. Kalau dicari wanita soleha, ya, laki-laki yang soleh, maka insya Allah terpenuhi. Pasti ada ketentraman, tidak mungkin tidak. Akan dibangunkan sholat malam oleh suaminya, bahkan istrinya kalau suami itu dibangunkan sholat malam. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati suami yang bangun malam hari untuk bangun sholat malam, lalu dia membangunkan istrinya, dan kalau istrinya nolak, dia mengambil sedikit air di jarinya yang dia percikkan ke wajahnya agar bangun sholat sama-sama. Semoga Allah merahmati seorang wanita yang terbangun di malam hari, lalu dia membangunkan suaminya, dan kalau suami nolak, dia mengambil sedikit air di jarinya lalu dipercikkan ke wajahnya. Ada motivasi di sini, artinya soleh dan soleha akan menarik kita kepada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pernah ibu-ibu ngeluh sama saya, dia muslimah baik, masya Allah hadir di pengajian, suaminya mustahil hadir di pengajian, nggak pernah mau hadir di pengajian, dan dia tidak pernah mau ke tempat-tempat maksiat, tapi sudah jadi suaminya. Tiap malam diajak ke karaoke, tiap malam diajak ke diskotik, dia nolak, dipukul, nolak, diancam cerai. Bagaimana saya harus lakukan, Ustaz? Ini kesian kadang-kadang Ustaz, Bapak Ibu sekalian ya. Ustaz ini sering diposisikan pesawat itu sudah patah sayapnya dua-dua, Ustaz selamatin. Enggak dari awal masalahnya. Kira-kira apa yang mau dijawab kalau sudah seperti ini keadaannya? Cuma dua jawaban, pertahankan sambil dakwai atau cerai dan berharap Allah berikan ganti yang lebih baik. Cuma itu jawaban dakwah. Enggak mungkin ada yang lain, gitu kan? Mau bersabar silahkan, boleh saja, tapi ya dalam konsekuensi yang sudah ada. Apa boleh buat? Tidak mungkin tidak. Maka harus diperhatikan ketentraman, harus dicari di sini.